Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti dengan NIM 2281B0014 Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perlindungan HAM terhadap anak korban perundungan. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak asasi anak yang bertandakan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan korban? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perundungan? Dan yang ketiga, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban? Ya, perundungan atau bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Jenis-jenis perundungan yang sering terjadi adalah yaitu perundungan fisik. Perundungan fisik adalah jenis penindasan yang paling umum. Itu terjadi ketika pelaku intimidasi yang ukuran tubuhnya lebih besar mencoba mengintimidasi yang lebih lemah. Ini bisa termasuk memukul, menendang, meninju, menyandung, menghalangi jalan, dan bahkan menarik rambut. Perundungan ini juga bisa melibatkan sentuhan. Yang selanjutnya yaitu perundungan verbal. Apa yang dimaksud dengan perundungan verbal? Perundungan verbal merupakan perundungan yang melibatkan penggunaan kata-kata dan pernyataan yang menyakitkan, pemanggilan nama, dan bahkan ancaman. Kata-kata dan komentar yang kejam ini dibuat dengan tujuan utama menyakiti seseorang. Komentar tersebut mungkin termasuk penghinaan penampilan fisik, jenis kelamin, agama seseorang, atau bahkan cara mereka berperilaku. Ini juga melibatkan mengejek cara seseorang berbicara. Ya. Selanjutnya ada perundungan siber atau cyberbullying. Jenis intimidasi ini adalah yang paling sulit dikenali dan mungkin yang paling berbahaya. Perundungan siber dapat mencangkup apa saja, mulai dari membuat ancaman online hingga mengirim teks dan email yang menyakitkan dan menakutkan. Ya, selanjutnya ada perundungan rasional. Jenis ini pada dasarnya bersifat licik dan lihai, dalam arti melibatkan seseorang sebagai bagian dari kelompok, memanipulasi reputasi mereka atau menyebarkan desas-desus bentuk tentang mereka. Jenis intimidasi ini terjadi di mana saja, mulai dari meja makan, teman bermain, hingga ruang kelas. Si pelaku intimidasi sering menggunakan statusnya sendiri dalam kelompok untuk merendahkan atau mendominasi orang lain. Victims atau korban. Victims adalah korban bullying atau orang yang dibully oleh bullies. Menurut Birney, dibandingkan dengan teman sebayanya yang tidak menjadi korban bullying cenderung menarik diri, depresi, cemas, dan takut akan situasi baru. Ya, upaya perlindungan HAM terhadap anak korban perundungan ada pada pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau menjatuhkan hukuman yang tidak manusiawi. Yang kedua ada pasal 18 yang berbunyi, setiap anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Yang ketiga ada pasal 20. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada yang namanya perlindungan hukum preventif. Apa itu perlindungan hukum preventif? Ialah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban. Yang kedua ada yang namanya perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif berbentuk sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan satu pelanggaran. Kesimpulannya ialah negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, saran, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.